Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan Pak Junawan. Hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Nanti ukuran penyebaran data ada, kita mengenal istilah-istilah jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Oke ya, jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Nanti setelah selesai proses pembelajaran, diharapkan kamu bisa menyebutkan pengertian jangkauan, menentukan nilai jangkauan suatu kelompok data, menyebutkan pengertian kuartil, menentukan nilai kuartil suatu kelompok data, dan menentukan nilai jangkauan interkuartil suatu kelompok data. Jangkauan. Nah, ingat ya, jangkauan. Ini bisa nilai jangkauannya menentukan penyebaran seberapa besar, seberapa jauh jangkauannya. Ini materi yang gampang ya. Jangkauan itu adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data nilai yang terkecil atau nilai terendah. Jadi data cari nilai terbesar, nilai terkecil, selisihnya itu namanya jangkauan atau range, boleh rentang gitu ya. Ini gampang sekali. Contohnya, tentukan jangkauan dari data 32, 45, 30, 64, 56, 68, 41. Kamu bisa menentukan, lihat nilai terbesar data berapa. Tapi untuk menghindari kesalahan, sebaiknya kita urutkan dulu data. Kita urutkan yang terkecil 30, 32 sampai paling besar 68. Kamu udah bisa menentukan ya jangkauannya berapa? Nilai terbesar dikurang nilai terkecil 38. Jadi data rentang data itu 38. Nah, itu namanya ukuran pemusatan data. Gampang. Ya, ingat tuh. Kemudian kita masuk materi berikutnya, kuartil. Kuartil ini apa sih kuartil? Kuart 4 ya. Jadi kelompok data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kalau sebuah data akan dibagi menjadi 4 bagian, maka pembatasnya ada 3. Nah, jadi kuartil itu ada 3. Tetapi data terbagi menjadi 4 bagian. Maka kita mengenal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil bawah, tengah, dan atas. Jadi tugas kita adalah mencari pembagi data. Contohnya begini. Ada data 32, 45 sampai 70. Ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 buah data. Data ini akan kita bagi menjadi 4 bagian. Maka pertama kita urutkan dulu. Kalau data ada 10, yang tengahnya berapa? Nah, caranya banyak data ditambah 1 dibagi 2. Kalau banyak datanya 10, 10 tambah 1. 10 tambah 1 dibagi 2. Jadi 11 dibagi 2. 11 dibagi 2 itu 5,5. Berarti data yang ke 5,5. Data yang kelima, nah itu dia, dibagi 2. Antara data kelima dan data keenam. Maka itu yang tengah dulu ya. Q2 dulu, kuartil 2 dulu. Lalu kuartil kiri dibagi 2. Kiri itu ada 5 buah data. 5 tambah 1, 6 bagi 2, 3. Jadi mungkin dia di tengah, mungkin dia pas di data itu. Jadi kalau dia di tengah, di antara, kita pakai garis. Kalau tepat pada data, kita pakai lingkaran. Sehingga diperoleh 4 bagian data. Data terbagi menjadi 4 yang sama itu. 2, 2, 2, 2. Maka pembatas itu namanya adalah kuartil. Jadi Q1 41, Q2 47 tambah 50 dibagi 2.
48,5. Q3-nya salah, 64, bukan 66. 64. Ya. Nah, itulah namanya kuartil. Ya. Ini banyak datanya genap. Gimana kalau banyak datanya ganjil? Nah, nanti kita perhatikan lagi ya, kita pelajari lagi. Kita lanjut dulu dengan pengertian jangkauan interkuartil. Kalau kuartilnya sudah didapatkan, maka jangkauan interkuartilnya adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Itu namanya jangkauan interkuartil. Contoh, ada berapa buah data tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 buah data. Pertama kita urutkan dulu. Dari data terkecil 21, data terbesarnya 68. Data kita bagi 2. Jadi data 11 ditambah 1, 12. Dibagi 2, 6. Berarti mediannya data yang ke-6. Tepat tengah berarti kita lingkari. Kalau antara pakai garis. Sehingga sebelah kiri ada 5 data, sebelah kanan ada 5 data. Kita bagi 2 lagi. Bagi 2 kiri kanan, maka sekarang data terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Tapi pembatasnya ketiga-tiganya tepat pada data itu. Maka diperoleh Q1 35, Q2 43, Q3 62. Hati-hati ya. Ada kalanya pakai garis, ada kalanya kita lingkari. Maka jangkauannya adalah Q3 dikurang Q1. 62 dikurang 35 ada 27. Itu jangkauan interkuartil ya. Mudah-mudahan ini gampang, ini kamu bisa paham. Ingat, data itu bisa saja disajikan seperti data tunggal seperti ini, bisa dalam daftar, bisa dalam diagram. Ini, kadang-kadang data disajikan dalam diagram ini kan, artinya apa nih? Data 10 ada 1, data 12 ada 2. Nah, berapa interkuartilnya? Kita sajikan dalam bentuk data yang terurut. Maka jadinya ini 10 ada 1, 12 ada 2, 14 ada 3, 16 ada 1, 18 ada 3, 20 ada 2. Berarti datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Datanya ada 12. 12 tambah 1, 13. Bagi 2, 6,5. Berarti di antara 6 dan 7. Sekarang data terbagi menjadi 2. Maka itu namanya median, tandanya itu. Q2-nya sudah ketemu. Kiri bagi 2 lagi, ada 6 data. 6 tambah 1, 7 bagi 2, 3,5. Antara lagi kan 3,5. Antara 3 dan 4, garis lagi. Kanan, garis lagi. Sehingga data terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, pembatas-pembatas itu namanya kuartil. Ketiga kuartilnya di antara. Berarti Q1-nya 13, Q2-nya 15, Q3-nya 18. Maka jangkauan kuartil Q3 dikurang Q1. Loh, 18 dikurang 13 kok 3. 18 kurang 13, 5. Ya, Bapak buru-buru nih. Jadi jangkauan interkuartilnya bukan 3 tetapi 5. Oke, gampang, mudah ya. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Sekian dan terima kasih. Yakinlah kamu bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.